Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Tegar. Pak Rahmat, kumaha damang, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya, Pak. Pak, kita ngobrol nih tentang pertanahan gitu ya, karena masyarakat harus diakui bukan saja di wilayah Kabupaten Bandung, tapi se-Jawa Barat ini masalah tanah ini memang agak tricky ya, Pak, dan agak sulit masyarakat untuk mengurusnya karena berbagai alasan gitu. Nah, untuk pemerintah kabupaten sendiri, Pak, strategi yang dilakukan untuk mengajak masyarakat untuk mengurus permasalahan pertanahannya apa saja nih, Pak, terobosan-terobosannya, Pak? Baik, Kang Tegar. Pertama-tama saya terima kasih pada TVRI kami bisa sosialisasi pertanahan ini. Memang betul masalah tanah ini tidak bisa kita sendiri dari BPN yang membangunnya, tetapi juga keterlibatan dari masyarakat yang penting ya. Masalah tanah di Kabupaten Bandung khususnya ini hampir 1 juta bidang ya, 1.020.000 bidang lah catatan kita, yang ini yang menjadi objek pekerjaan kita di ATR BPN. Ya banyak strategi yang kita lakukan ya, antara lain kita sekarang ada beberapa program yang Bapak Presiden sekarang dan Pak Menteri canangkan, itu yang paling kita giatkan sekarang adalah PTSL ya, dalam rangka mensertifikatkan tanah milik masyarakat, dan ini yang menjadi utama sekarang pekerjaan kami di Kabupaten Bandung untuk mengejar semua bidang tanah di Kabupaten Bandung ini terpetakan, terdaftar. Itu Bang Tegar. Wow, ada 1.020.000 sekitar angka tersebut, itu angka yang luar biasa besar ya, Pak ya. PR-nya memang sangat banyak. Nah, Pak, tentu saja kadang ada juga masyarakat, Pak, yang mungkin kebingungan mau ngurusnya gitu ya, Pak ya, dan mungkin pendekatannya agak malu-malu kalau misalkan mau bertanya ke dinas. Kami mendapatkan informasi bahwasannya tim dari BPN Kabupaten Bandung ini melakukan pelayanan sertifikasi langsung kepada masyarakat. Ini programnya seperti apa, Pak, yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung, Pak? Ya, jadi begini, kami sebagai instansi pelayanan memang kantor kita memang setiap hari rutin kita buka ya, untuk melayani masyarakat Bandung yang mungkin sekarang hampir 4 juta ya penduduknya. Itu penduduk tercatat, belum lagi yang tidak tercatat ya. Nah, dengan pendidikan 4 juta ini kami ya memang harus membuka pintu lebar-lebar sehingga masyarakat ini merasa terlayani semua. Antara lain kemarin kami ke Ranca Ekek itu kami coba membuka diri gitu ya, membuka yang masyarakat. Jadi saya ajak berangkat kami keluar ke Ranca Ekek, namanya saya buat kecil di sana 1 hari dengan sosialisasi dulu. Kemudian kami juga Sabtu Minggu buka program Pak Menteri. Sekarang kami harus melayani kerja sehari-hari ya, Sabtu masuk, Minggu masuk, Senin masuk mereka. Nah, kami ada waktu slot yang mereka libur di weekend, itu kami lakukan pelayanan pelataran ya, di kantor kita buka jam 8 sampai dengan jam 12. Ini salah satu yang kita coba membuka keran-keran pelayanan ya. Kemudian kita juga ada pendaftaran sekarang sudah online ya. Beberapa pelayanan prioritas kita lakukan online. Nah, ini yang akan kami bangun ke depan di samping PTSL yang memang masyarakat itu kita datangin gitu dengan perangkat desanya. Jadi kita punya PTSL ini kan tim sendiri ya. Kami datang ke masyarakat, kami lakukan sosialisasi sehingga masyarakat itu betul-betul merasa ada BPN gitu di daerahnya gitu. Itu kan Tegar yang kita lakukan sekarang. Oke, nah Pak, dari antusias, jika dilihat dari antusias ya Pak, antusiasme masyarakat untuk datang langsung kemarin ketika buka di kawasan Ranca Ekek, seperti apa nih Pak antusias masyarakat untuk mengurus sertifikat mereka, Pak? Ya, jadi gini, masalah tanah ini kan kadang-kadang kayak kemarin kami ke Ranca Ekek, itu satu perumahan di Ranca Ekek Kenyana kalau tidak salah, itu ada kita kemarin tidak perkiraan kita tidak terlalu minat masyarakat. Ternyata kami dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam untuk melayani masyarakat karena mereka merasa
mereka belum tahu gitu loh. Kalau tanah mereka itu dulu belinya dengan HGB, ternyata sekarang sudah jangka waktunya berakhir. Kemudian kelurahannya, daerahnya sudah ada pemekaran, itu harus diperbaiki, harus diupdate gitu datanya. Kemudian belum terplotting petanya. Nah, antusias masyarakat ya tinggi sekali. Jadi saya temuin sendiri, saya tanya dengan masyarakat, ternyata HGB-nya sudah berakhir gitu. Jadi mereka tidak tahu kalau kita tidak datang. Nah, inilah kami mencoba merubah paradigma pelayanan kami keluar, kami lakukan layanan kepada masyarakat. Tentunya kami harus bekerja sama dengan pemerintah setempat, mulai dari RT RW, kepala desa, camat, lurah, dan Pak Bupati pun sekarang concern betul supaya kita bersama-sama membangun Bandung ini supaya masyarakatnya terlayani dengan baik. Itu kan Tegar kemarin yang di Ranca Ekek. Oke Pak, memang ada apa ya Pak, paradigma gitu Pak, kalau misalkan ngurus surat-surat rumah ini lama gitu ya Pak, dan lain-lain. Tentu saja sekarang berbeda gitu ya Pak ya, dengan cara daring dan lain-lain, tentu saja semua cara jauh lebih cepat dari, apalagi kita lihat misalkan zaman Orde Baru dulu tentu saja jauh berbeda. Nah Pak, berdasarkan pengalaman Bapak berbicara, ngobrol dengan masyarakat, sebetulnya salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat, mengapa atau alasan mereka belum mengurus surat ini, biasanya alasannya apa sih Pak? Ya, kadang-kadang memang paling banyak itu karena ketidaktahuan ya, dan ketidakpahaman masyarakat tentang bahwa itu aset. Betul-betul tanah ini kan aset kita gitu loh. Tanah ini kan mempunyai hubungan hukum yang luar biasa ya dengan kita ya. Tidak hanya sekedar nilainya menjadi nilai uang atau nilai finansial dia ya. Tetapi tanah ini kan punya hubungan sangat erat kita dengan tanahnya ya. Nah, masyarakat ini kadang-kadang tidak tahu kalau perkembangan zaman ya, tanah ini menjadi nilainya baik dan menjadi nilainya tinggi, sehingga konflik di situ juga tinggi ya. Kadang-kadang tanah orang beli ditinggalin. Nah, ini yang ketidakpahaman masyarakat ini yang perlu kita sama-sama bangun ya, bahwa itu tuh penting, legalitasnya itu penting, sehingga mengurangi ya sengketa tanah ya, rebutan tanah, kita nggak tahu posisi tanah di mana. Ini yang harus kita bangun. Bagi saya dari ATR BPN, kami melihat itu yang kita temui di lapangan, bahwa masyarakat itu kadang-kadang ya udahlah cukup dengan surat selembar dulu, belum dengan kwitansi. Nah, ini yang sekarang dengan era yang lebih modern dan maju itu tidak cukup sebetulnya ya, baik dalam untuk instansi pemerintah maupun untuk membangun data pembangunan ke depan gitu ya. Apalagi Bandung sekarang ada peta cepat, ada Getaci yang baru mau dibangun. Itu masalah sangat kompleks kalau administrasi pertanahan kita juga yang ada di masyarakat tidak kita bangun secara secara kuat gitu datanya. Nah, ini saya lihat memang masyarakat ya pola pemahamannya yang harus kita bangun, bahwa itu penting gitu untuk kita sebagai warga maupun kita sebagai instansi pelayanan yang mengurus pertanahan dan tata ruang ini. Gitu kan Tegar? Ya Pak, setuju sekali. Semoga saja masyarakat lebih paham lagi betapa pentingnya surat-surat dan juga sertifikat tersebut. Dan ini pun untuk meminimalisasi permasalahan dengan mafia tanah ya Pak ya. Karena beberapa kasus sekarang sedang ramai juga. Bisa dijelaskan Pak, biasanya Pak modus-modus dari para mafia tanah ini sebetulnya apa Pak? Ya, salah satu concern dan tugas Pak Menteri dari Pak Presiden itu adalah salah satunya kalau memang tidak bisa kita tuntaskan, minimal kita bisa membatasi ruang gerak mafia tanah ini. Ya, di kita ini apa sih yang tidak bisa tidak bisa diakalin oleh mereka. Nah, konsep kami dari ATR BPN sekarang, kita sudah mulai membangun transformasi digital ya. Jadi data-data kita ini kita bangun sedemikian rupa untuk berwujud digital, sehingga tidak serta-merta itu bisa dipalsukan ya, bisa duplikasi apapun lah cara masyarakat di luar oknum-oknum tertentu yang mencoba membuat membangun lain gitu ya, data-data yang lain. Nah, ini sekarang kita lakukan dengan pembangunan data yang sifat pelayanannya nanti digital.
Oke, dan itu juga menjadi catatan gitu ya. Jadi untuk kita semua masyarakat gitu ya, untuk cepat-cepat nih mengurus surat-surat untuk memastikan bahwasanya kita lebih aman, kita lebih nyaman, dan juga akan dijauhi karena tentu saja para penjahat ini selalu ada akalnya. Para penjahat ini tentu saja memilah kawasan-kawasan yang dengan mudah gitu mereka bisa rebut. Nah Pak, dengan yang dilakukan semua inovasi yang dilakukan oleh tim dari Kabupaten Bandung, ada target tidak Pak? Berapa petak tanah yang sudah dilaporkan untuk beberapa waktu ke depan? Ya, catatan kita sekarang khusus Kabupaten Bandung ya, kita ada sekitar 1.030.000-an bidang tanah lah, yang jumlah bidang ya. Kemudian sekarang catatan kita ada sekitar 760.000 bidang yang sudah kita daftar. Berarti itu sudah tercatat di kita, berarti sekitar 73%. Nah ada catatan kita lagi ke depan yang 300.000 sekian yang belum kita terdaftar gitu ya, terpetakan. Pak Bupati Kabupaten Bandung juga sudah mempersiapkan setelah kita lakukan expose, kita ternyata sekarang yang belum dibangun data kita untuk mempersempit. Nah, data ini kan tidak hanya untuk BPN gitu ya, tapi data yang akan kita bangun ini, target-target yang kita bangun ini menjadi bahan baku untuk pembangunan Kabupaten Bandung ini secara keseluruhan ya, untuk investasi, untuk tata ruang, untuk kebutuhan pembangunan yang lain. Sehingga semua pembangunan Kota Bandung ini kalau mau memulai pasti akan harus lihat dulu tanah di mana gitu ya. Nah ini yang target kita ke depan. Mudah-mudahan Kabupaten Bandung ini bisa terpetakan minimal ya, minimal seluruh Kabupaten Bandung ini bisa terpetakan. Pak Bupati kemarin sudah memberikan masukan kepada kita melalui Pak Kakanwil bahwa yang 300.000 itu bagaimana kita kejar di target 2024 gitu ya, minimal terpetakan. Maksud terpetakan itu gini, bisa bidang-bidang tanah itu sudah terukur gitu ya, sudah terdata, tapi tidak melayang-layang gitu ya di petanya. Nah ini target kita ke depan ya, mudah-mudahan 2024 itu minimal sudah terpetakan sisa yang 30% sekian yang belum terdaftar. Itu kan target kita ke depan untuk Bandung. Oke, Pak, bisa disebutkan Pak aplikasi tadi kan ada yang juga bisa diurus secara daring ya Pak ya? Apakah ada aplikasi khusus atau website khusus untuk mengurus sertifikat-sertifikat ini Pak? Ya, jadi sekarang kita di samping sosial media kita yang sudah ada ya melalui biasa sosial media secara umum, kita ada akun kemitraan ya, akun kemitraan, dan memang harus registrasi dulu ya. Tidak semua orang bisa masuk ke sana. Diberikan akun tersendiri oleh BPN, itu bisa daftar namanya kita tuh komputerisasi kantor pertanahan, KKP kita ada. Nah, situ ada akun-akun kemitraan yang memang aplikasi, dan ada beberapa aplikasi tertentu ya, seperti Sentuh Tanahku, survei, kemudian ada aplikasi tertentu juga yang masyarakat bisa akses. Tapi ya itu harus mendaftar, diregistrasi, kemudian oleh admin kita itu diberikan akses gitu ya, akun mereka nanti untuk masuk ke dalam sistem kita. Itu yang sekarang ada di kita. Nah Pak, tadi catatan terbesar dari Bapak adalah masyarakat ternyata banyak yang belum paham, banyak yang belum tahu. Sebetulnya itu ya Pak mayoritas permasalahannya. Ya, untuk masyarakat sekarang nih yang mau ngurus sertifikatnya, tapi mungkin pengetahuan dalam pengurusannya belum paham. Masyarakat bisa datang kemana nih Pak untuk mendapatkan informasi atau ingin tanya jawab lah dengan tim BPN yang ilmunya udah melotok gitu Pak tentang pertanahan ini Pak. Ya, jadi gini, banyak kita lakukan ya berbagai kesempatan. Kadang-kadang kita lakukan penyuluhan ya beberapa kesempatan. Kemudian juga di website resmi kita juga di ATR BPN juga ada ya, di situ berbagai macam semacam guidance lah ya kepada mereka kalau mau mendaftarkan begini-begini, biayanya sekian. Dan yang penting begini, urus sendiri lah, datang kantor BPN ini terbuka lah. Zaman sekarang kan apalagi Presiden dan Pak Menteri juga sudah mengapresiasi kita lah, memberi instruksi kita lah supaya layanan itu terbuka buat semua orang. Datang ke kantor, tanyakan kalau tidak tahu, kemudian
arahan dari petugas kita sekarang di loket kita ada lah ya, ada semacam ya brosur apa segala macam ada, dan ini setiap kesempatan tertentu kita lakukan penyuluhan, termasuk kita ke kelurahan, ke desa, kemudian pada kesempatan event-event tertentu kita lakukan semacam penyuluhan lah. Tidak hanya masyarakat, tetapi kan pelaku-pelaku dan stakeholdernya dalam rangka pendaftaran ini juga banyak gitu ya. Ada PPAT, ada lurah, ada camat. Nah ini yang kita lakukan berbagai kesempatan seperti itu. Dan memang tidak bisa serta-merta bisa membangun pengetahuan masyarakat itu bagus ya. Kadang-kadang yang memang mereka butuh dengan aset mereka. Nah itu mereka lebih concern gitu untuk memahami bahwa pertanahan itu, bahwa tanah itu penting bagi kita gitu ya. Oke, nah Pak, tadi ada poin yang menarik juga bahwasannya udah jangan pakai calo, intinya itu ya Pak ya, karena diurus sendiri pun mudah, sehingga kita sebagai masyarakat tahu persis jika tentang pembiayaan yang harus kita keluarkan sebagai masyarakat, tahu persis karena tanpa adanya tambahan-tambahan dari para calo. Karena pemirsa mungkin saja surat-surat atau sertifikat yang kita urus itu tidak semahal itu. Mungkin menjadi mahal gara-gara ada calo karena kita tidak tahu harga aslinya. Gambaran dong Pak, gambaran tentang biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat itu apa saja kira-kira nih Pak? Ya, ini BPN ini gini, biaya ini kan ada SOP biaya pendaftaran ya. Kemudian ada juga biaya pajak peralihan hak atas tanah ya. Nah ini kadang-kadang diasumsi oleh masyarakat, oleh kita ini, kalau kita mau jual tanah ini misalnya ya, jual tanah, laku tanah kita beli, kita ini kan kena pajak. Nah ini juga berbeda dengan biaya pendaftaran ya. Contoh saja tentang PTSL ya. PTSL itu kita sudah mengenalkan ya kalau untuk pendaftaran, tapi ada SKB 3 Menteri 150.000 ya. PTSL ini yang menjadi ikon layanan kita sekarang supaya masyarakat. PTSL ini adalah orang yang belum pernah sama sekali mendapat sertifikat gitu ya. Nah sekarang disertifikatkan. Itu kita 60.000 sekarang Kabupaten Bandung. Ini belum tercapai targetnya. Itu ada 150.000 rupiah ya untuk biaya persiapannya. Itu salah satunya tentu biaya dalam rangka persiapan PTSL. Itu kan Tegar. Nah kalau biaya sehari-hari yang layanan di sini ya, kalau orang mau raya itu adalah orang yang punya hutang, ya pinjam di bank dulunya, beli kredit, beli rumahnya, itu dihapus hak bangunannya, itu cuma 50.000 ya. Kemudian orang dari hak milik menjadi hak miliknya, ya hak bangunan perumahan biasanya tingkatkan menjadi hak milik itu 50.000. Udah di kantor kita ini datang sendirilah, bawa KTP-nya, bawa suratnya, nanti diperiksa oleh staf kita ya. Kalau kekurangan yang dilengkapi, insya Allah bisa membantu masyarakat. Itu gambarannya, Bang Tegar. Oke, Pak Rahmat, terakhir saja, ajak dong masyarakat Kabupaten Bandung khususnya, bahkan umumnya di Jawa Barat nih Pak, untuk mengurus sertifikat tanah mereka. Silakan Pak. Ya, Warga Bandung juga secara umum, mungkin juga Jawa Barat, kami dari ATR BPN ini sebetulnya program yang paling idola kami itu adalah PTSL. Di sanalah tempatnya masyarakat yang sekarang seharusnya bisa membawa surat-surat tanahnya ke petugas-petugas kita di lapangan ya. Bawa sertifikat Bapak Ibu, bawa surat tanah Bapak Ibu sekalian, tunjukkan kepada petugas kita, petugas kelurahan, daftarkan segera hak atas tanah Bapak Ibu sekalian, warga sekalian, supaya kami dari BPN bisa memberikan arahan ya, bisa mendaftarkan dan bisa membuat rekomendasi kurangnya apa gitu ya, sehingga warga Bandung ini, Jawa Barat secara umum ya, bisa kami sertifikatkan hak atas tanahnya di ATR BPN. Saya kira itu Kang Tegar, himbauan kita kepada masyarakat Kabupaten Bandung. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas informasinya. Semoga saja ke depannya masyarakat lebih disiplin lagi dalam kepengurusan sertifikat tanah. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus Pak.
Ya itulah pemirsa obrolan singkat kita tentang kepengurusan sertifikat tanah. Betapa pentingnya untuk memastikan bahwasanya tidak akan ada orang yang jahat atau mafia tanah yang bersikap jahat kepada tanah yang kita miliki. Setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lain di antaranya.